Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari pada saat ini kita mau ingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Dan kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau, menaikkan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Yesus saja yang layak terima pujian dan penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, selalu tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan.
kami berada Tuhan, Engkau siap melawat setiap kami ya Tuhan. Inilah hati kami yang rindu Engkau penuhkan lebih lagi akan hadirat-Mu, akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Urapilah, penuhilah kami ya Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Katakan urapilah kami, urapilah kami dengan yang baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Engkau telah mengirim Roh penolong untuk menolong kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Engkau urapi kami semuanya untuk kami dapat
mengerti akan firman-Mu, dan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, terpuji akan nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ketika Yesus Kristus mati, dikuburkan, kemudian bangkit, dan selanjutnya dia naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan ke muka bumi untuk menyertai murid-murid Tuhan. Nah, hari ini kita memperingatinya supaya setiap kita yang percaya kepadanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hari ini tema khotbah saya adalah berkobar dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita membaca ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Mulai ayat 23 berkata demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta dengan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka,
karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tadi sudah saya ucapkan bahwa Pentakosta adalah kejadian pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Pentakosta pertama kali terjadi di loteng atas di Yerusalem, dan dampaknya terus dirasakan sampai hari-hari di zaman ini. Ada 3 manfaat pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Yang pertama, berkobar dalam doa. Saudara, ada satu perbedaan yang sangat mencolok ketika murid-murid Tuhan belum dipenuhi dengan Roh Kudus dan sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya teringat ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemane, dan Yesus mengajak berdoa, khususnya Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus selesai berdoa dan dia menengok muridnya, dan murid-muridnya sedang tidur karena duka cita. Tidak ada kemampuan kekuatan untuk melawan duka cita. Saat Tuhan Yesus berdoa, justru mereka tidur. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan murid-muridnya kemudian mentaati firman-Nya, dia tidak meninggalkan Yerusalem. Dia pergi ke loteng atas di Yerusalem, dan selama 10 hari mereka berdoa bersama-sama dengan sehati, menantikan pencurahan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus dicurahkan, dan 120 murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta itu, maka banyaklah orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Maka di sana dikatakan, orang-orang yang telah menerima perkataannya itu, mereka memberi dirinya untuk dibaptis. Dan kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam doa, dan memecahkan roti. Yang saya ambil adalah bertekun dalam doa. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bertekun dalam doa. Dan kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ini, saudara-saudara, bahwa para murid adalah menghadapi juga persoalan masalah karena Yohanes dan Petrus pada waktu itu ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Esok harinya dihadapkan ke mahkamah agama. Mereka penuh dengan keberanian menyatakan, bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Dan setelah dilepaskan,
maka Petrus dan Yohanes pergi ke jemaat yang pada waktu itu sedang berdoa. Dan kemudian Yohanes dan Petrus menceritakan persoalan dan masalahnya. Ketika jemaat itu mendengar, maka mereka berseru kepada Tuhan. Dia berdoa dengan bersemangat. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, mungkin hari-hari ini persoalan kita berbeda dengan persoalan gereja yang mula-mula. Persoalan sekarang yang kita hadapi adalah kita menghadapi kesulitan mungkin dalam ekonomi, dalam pekerjaan, khususnya dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan virus corona. Dan sudah tentu kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya COVID-19 ini akan cepat terselesaikan. Kita berdoa untuk pemerintah, pemimpin-pemimpin kita yang saat ini sedang bekerja dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kita berdoa untuk para perawat, para dokter, relawan, TNI dan Polri, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka terus mengalami sehat sehingga dapat menangani persoalan ini dengan baik dan virus corona ini bisa teratasi dengan baik. Kami yakin, saudara, kalau jemaat Tuhan mau bersungguh-sungguh berkobar dalam doa, maka Tuhan pun akan menjawab, mendengar, dan Tuhan ikut serta dalam urusan penanganan virus corona ini. Karena di dalam 2 Tawarikh, saya ingin membaca ayat ini. Dalam 2 Tawarikh pasal 7, ayat yang ke-13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi sini kita ada satu unsur namanya merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan yang dari surga itu mendengar doa kita, kemudian Dia mengampuni kita, kemudian memulihkan negeri. Kami yakin ketika jemaat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk negeri kita ini, kita kembali kepada Tuhan, percaya dengan sungguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dan Dia mengampuni kita, kemudian memulihkan negeri kita. Seperti pada waktu Kisah Rasul pasal 4 ini, murid-muridnya diberi kemampuan dan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan pada waktu itu. Demikian juga kita semuanya juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan-persoalan saat ini. Tuhan itu adalah Tuhan
yang penuh dengan belas kasihan ketika kita kembali kepadanya, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan mendengar dan menjawab doa kita. Itu yang pertama. Saudara, bahwa yang pertama kita perlu berkobar dalam doa. Kita bersemangat di dalam doa. Yang kedua, berkobar dalam kuasa. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi diceritakan ketika jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mendengar mereka. Dan kemudian Tuhan mencurahkan roh-Nya. Di dalam ayat yang ke-31, di dalam ayat yang ke-31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dipenuhi Roh Kudus berarti bukti penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus atas hidup kita. Penyertaan Tuhan membuat kita disertai dengan kuasa yang dari surga, sehingga umat Tuhan penuh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi ini merupakan satu bukti daripada jawaban dari Tuhan, dan Tuhan menyertai umatnya pada waktu itu dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya hari-hari ini kita akan membuka hati kita. Selain supaya doa kita berkobar, kita juga dipenuhi dengan kuasa Allah. Sehingga kita akan menghadapi segala perkara bukan dengan rasa takut dan cemas, tapi penuh keberanian bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan beroleh kuasa. Nah, kuasa inilah saudara yang sanggup saudara mengatasi segala perkara yang kita hadapi. Untuk itulah saudara, satu perkara, bukalah hatimu untuk menerima pengurapan atau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita akan disertai dengan kemenangan dan kemenangan. Karena hanya dengan pengurapannya inilah kita akan dapat melakukan hal-hal yang besar atau mengatasi hal-hal yang besar. Jadi pencurahan Roh Kudus yang pertama adalah kita bisa berkobar dalam doa. Yang kedua, berkobar dalam kuasa, sehingga kita juga penuh keberanian untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang ketiga, berkobar dalam kemurahan. Kalau kita membaca ayat 34 sampai ayat yang ke-37, dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualnya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan rasul-rasul. Jadi ketika jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus,
Yang tadi sudah saya ucapkan, satu berkobar dalam doa. Penuh dengan semangat dia berdoa. Yang kedua, jemaat Tuhan dipenuhi dengan kuasa dan memiliki keberanian untuk bersaksi, memiliki keberanian untuk menghadapi masalah. Tetapi yang ketiga, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, karakter mereka diubah. Manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri, dan ketika Roh Kudus hadir dalam dirinya, maka ada belas kasihan Tuhan turun dalam dirinya. Ini berarti Tuhan mengubah karakter dari mementingkan dirinya sendiri, kemudian dia mementingkan kepentingan orang lain juga. Hatinya penuh dengan kemurahan. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, bahwa berbahagialah orang yang bermurah hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Dan gereja yang mula-mula ini, saudara, telah diubah oleh Tuhan dari mementingkan dirinya sendiri, kemudian mementingkan orang lain. Dengan arti kata, ia memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Jemaat mula-mula dapat saling mengasihi dengan tindakan, bukan karena mereka limpah, tetapi karena ada kemurahan Tuhan dalam diri mereka. Mari saudara, kita dalam berjemaat kita akan memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di antara kita. Kita akan mengasihi mereka bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga mengasihi mereka dengan perbuatan. Karena hati kita yang telah diubah oleh Tuhan dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Kalau gereja yang mula-mula ada yang rela menjual rumahnya, menjual ladangnya, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari saudara, apa yang dapat kita perbuat untuk orang lain? Mari kita akan lakukan itu dengan suatu bentuk bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Dalam jemaat di Makedonia, kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada 2 hal di sini saudara, bahwa jemaat-jemaat di Makedonia mereka mengalami sukacita yang besar walaupun mereka mengalami penderitaan. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Selain itu juga, selain mereka mengalami penderitaan, mereka dalam keadaan miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya hidup keseharian kita memperhatikan orang lain, sehingga kita dapat berbagi, memberi nasihat mungkin, memberi uang mungkin, memberi apa saja yang dapat kita berikan. Itu artinya hati kita telah diubah, memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Kami yakin dan percaya hari-hari ini Roh Kudus berkarya, bekerja dalam setiap hidup kita.
Walaupun kita masih beribadah di rumah-rumah, kita akan memiliki doa yang berkobar. Walaupun engkau tidak diawasi oleh orang lain, engkau akan melakukannya dengan setia. Karena Tuhan pun hadir dalam rumah tanggamu. Walaupun ada 2-3 orang, engkau harus terus berdoa. Jangan lupakan Tuhan. Biarlah engkau terus berdoa. Karena doa itu merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Kita akan terus memiliki komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Yang kedua, walaupun kita masih beribadah di rumah-rumah, biarlah kita berkobar dalam kuasa. Kita tidak lemah dalam merenungkan, membaca firman Tuhan, supaya roh kita selalu diisi. Mungkin juga kita bisa berbagi dengan orang lain melalui WA, SMS, dan lain sebagainya, supaya orang lain juga mendapatkan berkatnya. Dan yang ketiga, biarlah kita juga memasang telinga kita, membuka mata kita untuk melihat mungkin kiri kanan kita ada yang kekurangan dan kita bisa memberi, maka kita akan memberikan sesuatu yang kita punyai. Terus kita berkobar dalam kemurahan. Inilah firman Tuhan yang kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk memberikan kekuatan, motivasi, sehingga engkau tetap berkobar dalam kuasanya untuk melayani Tuhan sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Amin. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, umat-Mu, untuk terus memiliki roh yang menyala-nyala, dan kami tetap berdoa, bersemangat, berkorban, memperhatikan saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, lanjutkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, kiranya Tuhan menolong para pemimpin, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden sampai pimpinan yang terendah sekalipun, khususnya bagi pemimpin-pemimpin kami yang saat ini sedang menangani pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, khususnya para medis, perawat, dokter, TNI, Polri yang ada di garis depan. Demikian juga gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan RT RW ya Bapak. Kiranya Tuhan melindungi pemimpin kami dan berikan juga pengertian kepada seluruh masyarakat untuk mereka mentaati peraturan-peraturan pemerintah, sehingga pengentasan dalam penyebaran virus corona ini cepat terselesaikan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari Pentakosta ini kami bersyukur. Kiranya juga Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu seluruh Indonesia, untuk mereka juga memiliki roh yang menyala-nyala. Terpuji akan nama Tuhan selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Pentakosta. Selamat berkarya, bekerja, melayani Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Amin.